Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alam Nur, NIM 1925152 2016, Prodi D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum pada praktikum sensor dan transducer beberapa minggu yang lalu. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya langsung saja ke laporannya untuk mempresentasikan laporan tersebut. Yang pada halaman pertama terdapat sampul laporan lengkap praktik sensor dan transducer oleh Andi Alam Nur 1925152 2016 dan kawan saya Muhammad Adil Fitriansyah Akbar. Program studi D4 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Kemudian pada halaman selanjutnya ada halaman pengesahan, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar gambar, pendahuluan. Pada pendahuluan latar belakang kita persingkat saja. Dalam dunia pendidikan, suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan dengan menggunakan alat peraga pembelajaran, sering dikenal dengan media pembelajaran. Pada mata kuliah ini, kemarin kita menggunakan trainer sebagai suatu alat di dalam menunjang suatu percobaan pada praktikum. Kemarin judul praktikumnya adalah sensor dan transducer, lebih spesifik ke LDR dan fotodioda yang termasuk dalam sensor cahaya. Kemudian B, rumusan masalah. Bagaimana cara membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Yang kedua, bagaimana cara membuat program pembelajaran sensor menggunakan software Arduino IDE. Bagaimana cara melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Bagaimana cara mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Yang kedua, membuat program pembelajaran sensor menggunakan software Arduino IDE. Yang ketiga, melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Yang keempat, mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking. Manfaat penulisan. Yang selanjutnya, tujuan penulisan, membuat rangkaian simulasi RDR menggunakan software simulasi rangkaian elektronik, membuat program pelajaran sensor menggunakan software Arduino IDE, melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer, mengembangkan program aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan, menambah wawasan mahasiswa mengenai materi sensor dan transducer, terutama sensor cahaya LDR dan fotodioda. Bab 3. Pada bab 3 ini tinjauan pustaka, yang dimana pada poin pertama kita membahas LDR dulu. LDR atau kepanjangan dari Light Dependent Resistor, yang dimana LDR ini merupakan resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistansinya jika permukaan terkena cahaya. Kondisi ini jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya kondisi gelap maka resistansinya besar. Nah, ini merupakan modul sensor LDR. Kemudian kita ke fotodioda. Fotodioda ini merupakan suatu jenis dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, di mana jika terkena cahaya maka bekerja seperti dioda pada umumnya, tetapi jika tidak terkena cahaya maka akan berperan menjadi resistor dengan nilai tahanan yang besar sekaligus arus listrik tidak dapat mengalir. Ya, ini merupakan contoh fotodioda. Fotodioda ini
digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan oleh infrared. Besarnya tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh fotodioda tergantung besar kecilnya radiasi yang dipancarkan oleh inframerah. Kemudian kita ke bab 3. Nah, pada bab 3 kita membahas tentang isi. Yang pertama adalah tujuan, yang dimana tujuan setelah melakukan praktikum kita dapat membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Selanjutnya membuat program pembacaan sensor menggunakan software Arduino IDE. Selanjutnya melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Kemudian mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Yang kedua, dasar teori. Sensor cahaya merupakan sensor yang dapat membaca kondisi kecerahan sebuah ruangan. Intensitas cahaya dalam ruangan dapat bersumber dari lampu atau pantulan cahaya matahari dari luar melalui jendela. Jenis sensor cahaya yang paling banyak digunakan adalah sensor LDR, fotodioda, fototransistor. Meskipun bentuk yang digunakan adalah sensor LDR, fotodioda, dan transistor, ini memiliki fungsi yang sama. Kedua sensor ini sering digunakan pada line follower atau robot pengikut rangkaian. Ini merupakan contoh dari jenis-jenis sensor cahaya. Prinsip kerja sensor cahaya dapat dilihat pada gambar, yang dimana berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa sensor akan menerima lebih banyak cahaya apabila obstacle mendekati warna putih. Kemudian gambar 5, perbedaan warna permukaan yang dideteksi sensor. Apabila garis terang, maka sinyal LED dapat dipantulkan. Bila cahaya LED memantulkan pada garis yang diterima oleh garis fototransistor, maka fototransistor menjadi saturasi on, sehingga tegangan output Vout sama dengan VCE saturasi atau mendekati 0 volt. Sebaliknya, jika tidak dapat pantulan, maka basis fototransistor tidak dapat arus bias, sehingga fototransistor menjadi cut off atau VCC-nya sama dengan 5 volt. Ini merupakan rangkaian elektronik sensor. Nah, ini merupakan gambar infrared sensor dengan driver. Kemudian selanjutnya kita ke alat dan bahan. Adapun alat dan bahan pada praktikum kemarin, yaitu yang pertama Arduino Mega 2560 1 buah, modul sensor cahaya LDR 1 buah, modul infrared line tracking sensor, kabel jumper secukupnya, software simulasi elektronik Arduino IDE, kemudian laptop atau PC. Adapun skema rangkaian sensor cahaya sebagai berikut. Nah, gambar ini merupakan memperlihatkan koneksi kabel antara sensor Arduino pada software simulasi rangkaian elektronik. Dapat dilihat pada gambar. Ya. Kemudian selanjutnya langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian buat rangkaian simulasi seperti gambar 7. C. Simpan file tersebut sesuai nama gambar. Selanjutnya buka aplikasi Arduino IDE. Buatlah program pembacaan sensor cahaya seperti pada listing program di bawah ini. Nah, kemarin kita diminta oleh dosen untuk membuat listing program seperti pada gambar yang tertera ini. Setelah listingnya selesai dibuat, maka langkah selanjutnya lakukan compile pada program dengan menekan tombol keyboard Ctrl R atau dengan menekan tombol centang pada gambar berikut. Nah, ini compile. Nah, kemudian upload program tersebut ke dalam Arduino melalui simulasi rangkaian elektronika. Lakukan uji coba pada trainer menggunakan modul 9 dan Arduino Mega 2560. Langkah selanjutnya adalah hubungkan pin Arduino dengan modul sensor cahaya dan LCD yang digunakan seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan
gambar skema rangkaian kabel yang kita hubungkan pada praktikum kemarin. Kemudian langkah selanjutnya masukkan program Arduino, kemudian amati hasilnya. Apabila tidak ada program yang error, maka lakukan pengambilan data. Nah, dari hasil praktikum kemarin kita telah mendapatkan data sebagai berikut: jenis sensor, sensor LDR dan fotodioda. Kemudian perlakuan sensor, permukaan sensor terbuka, permukaan sensor tertutup. Dan ini tampilan ada 0, hasilnya sensor LDR 0, permukaan sensor tertutup 1. Tampilan di LCD ada 0 dan 1. Kemudian pada fotodioda, tampilannya pada LCD menunjukkan angka 1 dan sensor tertutup 0 ya. Kemudian setelah pengambilan data, kita melakukan analisis program. Nah, pada analisis program kali ini, di mana pada program yang diberikan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan inisiasi atau pengenalan terhadap LCD 12C yang ukurannya 16x2 cm, dan juga pengenalan terhadap sensor LDR light dependent resistor di pin ke-7. Pada program di atas menggunakan tipe data Usenet integer yang jangkauan pengenalan datanya dari 0 sampai ke 4,294,967,295 yang akan diterapkan pada pembacaan sensor LDR. Lalu pada bagian void baca sensor merupakan kumpulan program yang akan menentukan pembacaan sensor LDR nantinya. Nah, adapun penjelasan yaitu pada kolom pertama, baris pertama digunakan untuk penulisan pembacaan sensor. Lalu kode selanjutnya berfungsi untuk menampilkan nilai pembacaan sensor pada kolom 0 dan baris ke-1. Dan jika pembacaan gelap atau low, maka yang tampil di LCD adalah nilai 1. Dan jika terang, maka kebalikan atau bernilai 0. Default setup merupakan kumpulan program yang akan dijalankan pertama kali ketika Arduino dijalankan. Nah, adapun pada listing di atas programnya, yaitu di LCD inisiasi atau dikendalikan terlebih dahulu pada LCD init, lalu dinyalakan layar latarnya pada perintah LCD backlight. Kemudian LDR1 di pin 7 sebagai input atau masukan, lalu diperintah untuk menampilkan tulisan program sensor pada kolom 1 dan tulisan cahaya pada kolom 0 baris ke-1 dengan delay tampilan lalu diamati 2000 mili detik sebelum LCD dimatikan. Pada void loop merupakan perintah pengulangan yang dipanggil di sana adalah perintah pembacaan sensor, yaitu jika diterangi cahaya maka nilainya 0 dan jika diberikan cahaya maka nilainya 1. Nah, pada kesimpulan, LDR light dependent resistor dan fotodioda merupakan sensor bagian sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, yaitu 1 hidup dan nilai 0 mati. Kedua sensor tersebut akan beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun terang, tergantung dari nilai yang kita tentukan pada microcontroller Arduino. Langkah selanjutnya latihan pengembangan penerapan sensor cahaya berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Maka kami diminta untuk mengembangkan program pembacaan sensor cahaya pada sensor line tracking. Biasanya sensor ini digunakan pada robot penjejak lintasan berupa garis warna putih. Berikut listingnya. Setelah listingnya selesai kami buat kemarin, ini adalah hasil data pengamatan. Ambil kertas putih untuk menguji pembacaan sensor infrared, kemudian tampilkan pada permukaan sensor. Catat hasilnya seperti pada tampilan LCD. Nah, kemarin kita telah lakukan ini, dan ini adalah hasilnya.
Ya, lanjutannya kemudian perlakuan sensor terhadap hasil dari uji praktikum yang kedua, yaitu ini hasil tabel pengamatan LDR1, LDR2 apabila sensor inframerah ditutupi dengan kertas putih. Pada LDR3 diberikan kertas putih, maka nilai hasilnya adalah 00100. Kemudian selanjutnya pada LDR4, LDR5 00011. Kemudian selanjutnya ditutup LDR12 hasilkan 11000. Kemudian yang ditutup selanjutnya LDR2, LDR3 menghasilkan hasil 01100. Kemudian yang ditutup terakhir adalah LDR3, LDR4 menghasilkan tampilan LCD 00110. Nah, kemudian bab 5 bagian terakhir yaitu kesimpulan LDR atau Light Dependent Resistor dan dioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, yaitu satu hidup dan nilai 0 mati. Kedua sensor tersebut akan beroperasi ketika penerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun terang, tergantung dengan nilai yang kita tentukan pada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino merupakan microcontroller berbasis open source yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai percobaan tanpa dibatasi. Juga praktikum microcontroller yang digunakan merupakan microcontroller Arduino. Kemudian bagian B, saran. Kami sangat berharap waktu dalam mempersiapkan praktikum dapat dipercepat lagi agar waktu praktikum lebih banyak lagi, dan juga komputer-komputer yang ada di laboratorium dapat diinstalkan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi kebutuhan praktikum agar supaya mahasiswa yang tidak memiliki laptop bisa melakukan praktikum juga, ya. Daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber dari pelengkap dari sebuah laporan pada kali ini. Nah, baik, alhamdulillah itu pun hasil praktikum pada minggu kemarin, dan saya telah mempresentasikan hasil laporan praktikum saya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, akhir kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.